yang halal yang kemudian mati. Tapi ketika binatang itu mati, itu kan menjadi najis, sepaham saya begitu kan Ustaz ya? Iya betul. Ketika sudah menjadi bangkai itu kan najis. Iya kan? Nah, kemudian ketika tisama itu kan semacam ada proses kimiawi yang merubah zatnya gitu, merubah wujudnya Iya kan iya. begitu. Memang dalam Dari fikih situ, kita ada. iya, dari situlah kemudian eh, kulit yang sudah diproses tisama tadi katakanlah kemudian menjadi baju kah atau menjadi sepatu kah, Iya iya. itu menjadi tidak lagi najis kan begitu ya Zat ya. Iya betul betul. Heeh. Apakah itu kemudian bisa dikiaskan kepada binatang yang haram? Kenapa? Karena sama-sama ketika sudah menjadi bangkai itu kan haram dan sama-sama haramnya dan sama-sama najisnya kan begitu. Mm. Pertama itu saat terus yang kedua, apakah itu kemudian bisa juga dikiaskan kepada katakanlah pupuk organik ya atau yang lainnya, karena pada intinya kan sudah mengalami proses perubahan kimiawi kan begitu. Iya iya. Artinya apa? Itu sudah, kalau di pupuk organik itu sudah bukan lagi kotoran begitu. Nah, kalau misalkan kotoran dari binatang yang halal itu kan masih ada ikhtilaf kan ya, ikhtilaf antara kenajisannya kan begitu ya. Katakanlah ini binatangnya babi gitu, Iya. yang memang haram gitu. Karena kita memahaminya kan itu sudah berubah wujud lah, mengalami proses perubahan kimiawi kan gitu, sudah terjadi perubahan kimiawi kan begitu. Iya iya. Itu saja Ustaz. Syukron. Kalau boleh saya serahkan Ustadz Jul aja. Saya takut masalah fikih itu kan nanti pendapat saya masih ada pendapat yang lain. Ulama itu begitu. Jadi maaf saja Ustadz ya, saya nggak berani menjawab, takut. Yang jelas itu ya. Assalamualaikum Ustaz, boleh bertanya Ya. tentang materi tadi Ustaz? Iya. Ya, daripada kita loncat sana loncat sini, mending kita fokus ke materi tadi. Iya ya. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya Iya. Anas kenal nama antum ini udah lama sebetulnya, udah lama, tapi dari grup sebelah itu yang suka ngomongin suka tazir itu, justru dari situ Anda tahu nama antum benar. Oh, Masya iya, Allah, iya. alhamdulillah bisa langsung ketemu sekarang walaupun lewat TikTok. Pertanyaan Iya, iya. Anak ini Ustaz, terkait dengan gibah tadi. Seandainya kita ini kan bisa dibilang setiap kita pernah gibah lah ya. Iya. Mungkin ya bisa dibilang setiap kita pernah gibah. Seandainya kita ada punya teman, saudara yang dulu pernah kita gibah gitu Ustaz. Iya. Jika kita minta maaf gitu, kita kan mungkin khawatir justru membuat hubungan akan semakin jauh ya Ustaz. Seandainya kita doakan kebaikan buat dia, apakah ini bisa menjadi kafarah terhadap dosa gibah kita Ustaz? Demikian. Terima kasih. Iya iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Memang masalah ini harus diselesaikan di dunia sebenarnya ya. Kita ngibah kepada saudara kita, kalau nggak diselesaikan jadi nanti amal kita yang baik-baik dikasihkan mereka, nanti istilahnya kita jadi muflis kalau terlalu banyak gibah. Nah ya kalau gimana ya, kalau minta maaf terang-terangan itu cari tempat yang pas, insya Allah lebih baik. Tapi kalau minta maaf terus menjadikan lebih marah, tapi kalau mendoakan itu juga sudah seperti orang punya utang ya, yang dibayar, yang mau dibayar itu udah hilang orangnya macam-macam, itu bisa biasanya ulama mengatakan sudah diamalkan aja, diniatkan untuk membayar utang. Kadang-kadang ini pendapat loh, jangan dibantah loh, jadi itu begitu. Nah bagaimana kalau gibah? Gibah itu kan sama dengan punya utang kita.
menyakiti orang ini nanti itu, kalau kita yang tidak minta maaf dibawa ke akhirat nanti mesti akan ketemu, akan sebelum masuk surga kan diproses, sehingga mau masuk nggak jadi karena banyak gibahnya, banyak nyakiti orang. Nah, itu akan terjadi. Jadi lebih baik diselesaikan di dunia dengan jalan bagaimana baiknya, kalau menurut saya begitu. Cukup. Terus putus ya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, ya. Ini Oke. yang saya dengar nggak? Boleh saya bertanya Ustaz? Ya, asal Dengar, saya dengar, bisa Ustaz, jawab dengar. ya. Kalau saya nggak bisa jawab ya jangan anu ya. Iya. Iya, siap. Insya Allah saya akan jaga adab-adab dalam bermuzakarah Ustaz ya. Jadi begini Ustaz. Iya, iya. Kemarin itu kan kita sepakat bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu adalah bid'ah gitu ya, itu Ustadz El-Maduri. Iya kullu syai'in ahdasa min ghairi sabiqin misalan. Itu dalam istilah luhutannya, dalam luhutannya itu disebut bid'ah. Lah terus kemudian malam tadi itu saya berjumpa dengan Jogi, nama akun dia Jogi. Setelah sholat kita membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu kan menambah-nambah dalam hal ibadah. Apakah itu bisa dikatakan bid'ah, Ustaz? Jadi maaf saja ya, saya bukan nggak bisa jawab, takut itu menyalahi forum ini gitu loh. Jadi saya tidak membicarakan masalah bid'ah. Oh Takut, iya. ya saya khawatir seperti kemarin kejadian kemarin itu. Jadi saya Enggak, niat kalau dengan ini kan ikhlas. kalau itu kan lain, itu amrun khorid Ustaz. Maksudnya gini Ustaz. Kalau insya Allah kalau saya memang tidak akan mengolok-olok, tidak akan meninggikan suara karena saya tahu adab-adab dalam menghadapi meskipun lawan bicara, meskipun tidak sepaham, itu saya akan coba tetap santun. Insya Allah seperti itu Ustaz. Kalau yang saya terdengar nggak? Terdengar nggak yang saya? Dengar Ustaz, dengar. Jadi maaf ya. Jadi Dengar. Iya baik. saya masih takut. Jadi saya sebenarnya diajak Ustadz Zul mau live ini saya takut, nggak mau lah sebenarnya. Tapi kena anak saya melarang. Anak saya kan sudah ada yang dewasa, anak 9. Iya. Jangan apa nanti dihina-hina orang. Oh nanti mau klarifikasi sebenarnya begitu. Jadi kalau Iya. saya bicara itu lagi takut anak saya. Nah, kalau saya kan dengan Abah Jul kan sudah, dengan siapa Al-Maduri kan sudah, Abah Jul Karnen kan sudah biasa Ustadz. Maksudnya tidak pernah terjadi sampai tegang urat, tidak pernah sampai terjadi. Saya sudah berkali-kali naik dengan Ustadz Jul Karnen Al-Maduri ini, setakat ini belum pernah. Walaupun beberapa pahaman kami berbeda ya, tapi kami bicarakan dengan seksama gitu. Maksudnya dengan penuh hikmah lah. Insya Allah tidak Ya ada nanti caci maki. kapan-kapan ya nanti saya kalau sudah lega insya Allah akan bicara apa yang dikatakan harus seperti pas apa yang dikatakan, maksudnya itu loh, umpama dalam ibadah mana yang harus pas, mana yang bisa, itu ada kaidahnya. Tapi saya nggak mau menjawab sekarang karena saya diwanti-wanti anak saya nggak boleh live. Nah karena niat saya mudah-mudahan ilmu yang saya Oh iya, sampaikan siap. Saya hormati keputusan Ustadz ya. ya. Oh, Alhamdulillah. baik. Iya. Ini mungkin. Iya. Terima kasih Ustadz. Iya. Ya. Mungkin saya ingin memberikan masukan tentang amrun muhtara'un itu, ya. Tentang amrun muhtara'un tadi berkaitan dengan dzikir ba'da sholat itu. Itu kan memang ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca istighfar. Tapi rangkaiannya yang saya tahu dari hadis Nabi itu bukan seperti yang biasa dibaca oleh kebanyakan kita tentang istighfar itu. Yang saya tahu kita disunnahkan membaca istighfar 3 kali, kemudian Astaghfirullah tanpa sepanjang itu tadi, kemudian
disuruh membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang saya tahu gitu ya. Dalam hadis-hadis Nabi tentang perintah Betul sekali. Ya, itu kan jadi permasalahannya kan nanti itu timbulnya di situ. Kalau dari yang warid dalam hadis memang astaghfirullahaladzim. Lah, malam tadi itu terjadi pembahasan ketika saya menambah astaghfirullahaladzim. Nah, ini dikatakannya ini adalah bid'ah. Apakah betul seperti itu Ustadz Zulkarnain Al-Maduri? Apalagi kalau kami itu membacanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Malah lebih panjang lagi, bukan sekedar astaghfirullahaladzim. Lalu ini bagaimana pendapat Ustadz Zulkarnain gitu? Itu pertanyaan saya gitu. Ya, kalau itu disandarkan kepada saya ya, disandarkan kepada saya, Iya. itu tentu sedikit subjektivitas, ada subjektifnya. Nah, kalau kita tinjau dari perspektif fikih, itu memang mengalami banyak perkembangan di kalangan ulama ketika yaitu menyusun istighfar itu. Termasuk kalau kita baca istighfar terpanjang ini yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin misalnya, itu ya. Sama dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Ini yang sahih ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ini yang sahih. Kemudian ada orang yang menambah, misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa haina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Ya, ini jalali wal ikram. Ya, itu kan tambahan ya, tambahan. Yang benar kan cuma Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian apakah itu bid'ah? Di sini nih terjadi ikhtilaf juga. Ada yang menyatakan bid'ah, ada yang tidak, gitu. Ada yang tidak, gitu. Lah, yang menyatakan terima kasih atas jawabannya. Ya. Nah, terus begini, pertanyaan saya itu begini, kalau menurut pandangan Pak Zulkarnain Al-Maduri sendiri, apakah itu bid'ah atau bukan? Kalau menurut pandangan saya sendiri sebagai yaitu orang dan corong Muhammadiyah ya, corong Muhammadiyah, karena saya corongnya gitu. Sudah pasti saya akan mengajarkan yang dari Nabi. Ya, sudah pasti saya akan mengajarkan yang dari Nabi. Nah, pertanyaannya itu kalau ditambah itu apakah menjadi bid'ah? Gitu. Kalau menurut prinsip kami bid'ah. Sebagaimana yang diajarkan. Bid'ah ya? Iya, menurut kami. Terus gini. Iya. Sekarang terus ketika kami lakukan bahwa menambah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, apakah ini hukumnya jatuh kepada haram? Oh, begini ya. Saya ingin terlebih dahulu meriwayatkan ikhtilaf misalnya di kalangan ulama ya. Satu contoh yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah tadi soal kunut misalnya ya, dan Imam Syafi'i. Itu kan dua hal yang tajam, runcing gitu. Dimana kalau Imam Abu Hanifah menyebut tidak disyariatkannya kunut subuh misalnya, yang jatuh ke dalam bid'ah tadi, Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah Nabi. Kalau menurut ana sendiri itu dari pendapat ini, sikap kami yang menyatakan bid'ah, ya, itu mungkin bagi orang lain tidak dikatakan bid'ah. Nah, di situ masalahnya. Nah, kemudian keyakinan kami bahwa hukum bid'ah tersebut menyalahi sunnah, itu adalah keyakinan kami. Kalau menurut keyakinannya jenengan misalnya itu tidak, nah ya tentu itu lain lagi. Itu pendapatnya jenengan. Itu kiai dari saya. Iya, kan begini ya Kiai ya. Kalau di kami, jadi sesuatu bid'ah itu adalah bid'ah itu adalah sesuatu perkara yang harus kita bahas, di mana jatuhnya hukum, apakah ia menjadi makruh,
atau haram? Lah ini yang saya ingin jawaban. Apakah ketika diletakkan di situ bahwa mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, apakah ini menjadi bid'ah? Jika ia menjadi bid'ah, apakah bisa jatuh ke tahap haram ataupun bagaimana ya? Karena ini sudah dilarang ya. Apakah ini haram atau tidak gitu? Sampai sekarang, Coba, sampai hari ini, yang pas gitu. saya sampai hari ini belum ada kaidah yang menyebutkan bahwa bid'ah itu melahirkan hukum. Belum saya melihat tuh, kecuali ya melahirkan hukum itu belum saya dapatkan. Cuma saya mengatakan itu bid'ah. Itu aja. Ya karena bid'ah itu kan bukan hukum, Pak. Karena kita tahu bahwa dalam Islam itu bid'ah itu bukan hukum. Yang adanya hukum itu kan hukum taklifi ya. Ya, jadi di sini Lah terus ingin diletakkan di mana ini pengucapan penambahan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Kan itu yang kita maksud. Ya, Kalau seandainya ini haram, kan maka kita jelas hukumnya. Kalau bid'ah itu kan masih semu. ya, artinya di situ dibawa ke ranah hukum, ya, dibawa ke ranah hukum. Ya memang sesuatu itu harus ke ranah hukumnya. Oke, Nah. baik. Ini pendapat kami. Jadi pendapat kami tetap pada prinsip bahwa sesuatu yang berkaitan ubudiyah, kalau dikembalikan kepada definisi bid'ah, al bid'atu thariqatun fiddin, kan? Itu definisi bid'ah yang kami anut. Jadi al bid'atu thariqatun fiddin mukhtara'atun tudahiyah syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu bitta'abbudi lillahi ta'ala. Lah itu. Jadi definisinya di situ bahwa bid'ah itu mukhtara'ah fiddin, thariqatun fiddin itu mukhtara'atun. Jadi sesuatu yang mukhtara' maksudnya tadi sebagai as-suluk, yaitu beribadah kepada Allah sebagai jalan beribadah kepada Ustaz Allah. Jul, saya mau pamit di saya. Secara Ustaz, saya berlebihan. mau pamit. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya udah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Salam Ya. kenal Ustaz ya. Ya, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saya terima apa yang dicakapkan oleh Pak di beberapa ayat Al-Quran dan beberapa kalam ulama ya. Wa ma'afa'allahu ala rasuli ma'afa'allahu min wa ma'afa'allahu ala rasuli min ahlil qura falillahi wali rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabili kaila yakuna dulatam bainal ahniya minkum wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kan gitu ya. Jadi apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dicegah dari Rasul maka jauhilah. Jadi di situ ada satu perkara bahwa ulama juga mengambil kaidah bahwa inna tarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam li amrin muayyinin la yadulu ala tahrimihi wala karahatihi falakot tarkan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam umuran ajma'il ulamai ala adami haramatiha au karahatiha. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu belum tentu halal karena di situ tidak terpalit dengan hukum halal dan haramnya. Maka perlu dijelaskan di sini bahwa apa yang tidak dilakukan Nabi itu tidak selalunya mengarah kepada haram. Seandainya itu dikatakan bid'ah, maka jadinya nanti diperinci karena bid'ah itu kan bukan hukum yang pasti ya Pak ya. Maksudnya bid'ah itu adalah perkara yang masih perlu diolah. Kan begitu. Contoh begini, apa hukumnya saya membaca astaghfirullahaladzim, apakah itu halal, apakah itu haram? Terus jawabannya bid'ah. Ini kan susah Pak ya. Nah, jadi ingin ditegaskan bahwa coba dijawab apakah ini haram, apakah ini halal, kan begitu ya. Kalau boleh layar Ustadz Jul itu dibesarkan itu. Oh, biar aja deh.
Gini aja, Kiai. Biar aja. Iya, siap. Kalau besar sendiri nggak enak Pak Kiai. Iya. Ini sebelumnya saya minta maaf ya kalau misalkan tidak membuat nyaman Kiai ya. Ya enggak lah, enggak juga, enggak apa-apa kok. Kan biasa itu diskusi Pak Kiai. Iya. Kan memang tidak harus sama. Kalau ada diskusi sama ya bukan diskusi namanya Pak Kiai. Siap. Assalamualaikum. Sebentar Pak Kiai, ada orang masuk Pak Kiai. Ini Pak Kiai. Silakan masuk. Julio. Oh iya. Kalau menurut saya sebenarnya begini, Pak Zulkarnain ya, maupun Pak Surya ya, Bata ini ya. Sebenarnya yang perlu dibangun itu adalah bagaimana sikap dari masing-masing kita terhadap perbedaan pendapat. Kalau menurut saya lebih punya titik tekan ke situ. Kenapa? Karena di masing-masing internal kelompok kita ini punya parameter sendiri-sendiri. Ya, parameter tentang bagaimana memahami bid'ah, ya, indikator maupun parameter bagaimana memahami bid'ah, bagaimana memahami yang lainnya juga begitu. Nah, yang perlu kita bangun itu sebenarnya bagaimana sikap kita ini dalam bermuamalah sesama umat Islam begitu loh. Saya lebih cenderung punya titik tekan seperti itu agar umat ini tidak menjadi semakin berpecah belah gitu. Kenapa? Karena kita juga diperintahkan untuk dilarang untuk berpecah belah gitu kan. Wala tatafarraqu kan begitu kan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tatafarraqu kan begitu. Jadi yang perlu dibangun itu artinya apa? Ketika kita menjelaskan ini saya sudah cukup mengapresiasi terhadap sikap Pak Zulkarnain hari ini gitu ya, yang mana suka istilahnya dikasih semacam afirmasi lah atau apa, disclaimer atau afirmasi. Afwan naikkan Abi Najwa Ustaz. Abi Najwa. Ya lanjut. Ada satu semacam afirmasi atau disclaimer ya, menurut keyakinan kami, misalnya seperti itu, sehingga tidak ada pihak-pihak yang kemudian merasa terserang begitu. Kenapa? Ketika ada pihak-pihak yang merasa terserang, artinya ada pihak yang merasa ini sebuah aksi, maka pihak lain itu membuat satu reaksi. Nah, dengan seperti itu akhirnya memperburuk satu hubungan gitu. Artinya apa? Sudah saatnya memang para asatid itu juga perlu merenungkan bagaimana cara penyampaian. Kenapa? Karena ya itu menurut saya perintah Allah juga. Kenapa? Bilati ihsan kan itu. Iya. Ini ya. Itu dengan Pak El Maduri ataupun Muhammadiyah yang lainnya itu saya tetap santun karena saya pun hidup di lingkungan Muhammadiyah. Sekalipun saya tidak hidup di lingkungan dia, tapi prinsip saya kan memang hujah saya, pendirian beliau tetap begitu. Cuman yang kita ingin bahas ini kan sedikit sharing-sharing. Seandainya bisa di-sharing ya kita, ya kalau tidak ya tidak mengapa karena ini saya paham, tidak masalah mendiskusikan keduanya antar dua yang berbeda. Nanti Pak Agus. Apa saya selesaikan nanti bisa? Ya, saya selesaikan dulu belum karena itu Pak Agus. Saya selesaikan dulu boleh ya. Artinya apa? Sebenarnya kita ini kan punya satu kaidah toh dalam ya termasuk
dalam menyampaikan dakwah, dalam bermuamalah gitu. Itu kan tersebut ya, wajah tilhum bilati hiya ahsan kan. Nah, seringnya kaidah kita tinggalkan begitu. Kalau menurut saya loh, makanya itu gitu. Assalamualaikum Ustadz. Saya merasa sebenarnya ya saya berharap gitu. Saya berharap dari mungkin Ustaz, dari teman-teman kita yang mana hari ini itu kan kalau kita melihat fakta kegaduhan terbesar itu adalah antara NU ya Aswaja dengan Wahabi Salafi kan begitu. Kegaduhan terbesarnya kan di situ. Nah, itu saya yakin karena kurang ditegakkannya ayat penerapan dari ayat tersebut. Andaikan itu ditegakkan, saya yakin tidak akan muncul kegaduhan yang sedemikian parah kemudian merenggangkan merenggangkan ukhuwah lah. Kenapa? Ya karena sebenarnya kan innamal mu'minuna ikhwatun gitu.